Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa di minggu pertama di tahun 2026. Rasanya tepat kami mengatakan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kami, tapi kami yang perlu Tuhan. Kami mau mulai tahun ini dengan benar, dengan baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan pengurapan. Jikalau ada dosa kesalahan, ampuni Tuhan, agar hamba-Mu dapat berdiri untuk menghormati firman-Mu dan menjadi berkat bagi umat di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sebelum saudara duduk, saudara boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan selamat tahun baru saudara. Selamat tahun baru, dan kita boleh silakan duduk kembali saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara, itu kurang dahsyat, bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi dong, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang super excited memasuki tahun yang baru ini saudara. Haleluya. Siapa yang mau masuk tahun ini dengan berkat yang luar biasa? Siapa yang mau tahun ini diberkati luar biasa? Semuanya pasti mau diberkati. That's why Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah tema besar dari gereja kita di tahun 2026. Saya beri judul khotbah minggu ini adalah di first week di 2025 adalah Vision Year Bapak Ibu, atau tema besar atau visi dari gereja ini kepada setiap jemaat yang beribadah atau yang mempercayakan dirinya untuk digembalakan di gereja ini. Saya beri judul tema besar Bapak Ibu di tahun ini adalah Honor and Gratitude saudara. Honor and gratitude. Kalau ada desain khususnya, bukan desain khotbahnya, desain khususnya honor and gratitude saudara. Adalah tahun ini Bapak Ibu Tuhan taruh di hati kami sebagai gembala sidang, adalah tahun di mana kita menghormati Tuhan lebih lagi, dan tahun di mana kita hidup dalam kuasa ucapan syukur. Katakan amin saudara. Kalau saya mau cerita jujur, Tuhan saksi perkataan saya bahwa tema ini Bapak Ibu selama 2 bulan belakangan dapatnya bukan ini saudara. Tetapi 2-3 minggu terakhir sebelum pergantian tahun, makanya kalau saudara ngobrol sama yang desain ini, mereka tiba-tiba di tengah jalan dapat putar balik saudara. Dan di tengah-tengah perenungan, di tengah-tengah doa, saya ingat banget dalam perjalanan dari, saya lupa ya saudara, pokoknya daerah ke Jakarta di pesawat, saya mendapat sebuah pemahaman mengenai honor and gratitude. That's why sepanjang tahun ini Jemaat Kerinduanku Church, saudara akan diajar apa itu kehormatan dan bagaimana menghormati Tuhan, menghormati otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, orang tua, pemimpin negara, pejabat, dan seterusnya. Bagaimana menghormati hadirat Tuhan, bagaimana menghormati orang-orang yang kita berhubungan di dalamnya. Bagaimana walaupun kita nggak suka sama orang itu, tapi bagaimana kita harus menghormati pemilihan Tuhan atau otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada orang tersebut. Dan bagaimana kita hidup dalam ucapan syukur. Saya percaya tema ini Bapak Ibu dari Tuhan. Dan saya percaya sebagai gembala tema ini akan memperlengkapi jemaat dan akan memberkati saudara dan saya. Aminnya kurang semangat nih saudara. Amin. Mari kita akan mulai Bapak Ibu, kehormatan, honor. Sama-sama bilang sama saya honor. Kurang semangat, sama-sama bilang sama saya honor.
Siapa yang mau jujur sepakat sama saya bahwa kita berada di masyarakat, di zaman kita krisis kehormatan. Betul apa tidak? Apa Bapak Ibu krisis kehormatan? Kita tidak lagi melihat Bapak Ibu ada penurunan rasa hormat terhadap otoritas. Ada penurunan rasa hormat terhadap yang mulai pudar di masyarakat modern. Orang tidak lagi menghormati orang yang lebih tua. Orang tidak lagi menghormati otoritas di atasnya. Baik manajernya, bosnya. Bahkan yang paling keren lagi saudara, orang mulai kurang menghormati hadirat Tuhan. Presence of God, rumah Tuhan, firman Tuhan, hamba Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu kalau kita melihat paling gampang Bapak Ibu kita bisa melihat di sosial media. Di Facebook, di TikTok, dan sebagainya. Sekarang orang cenderung menghina satu dengan yang lain di sosial media. Betul apa tidak? Apalagi dengan yang namanya account palsu. Orang bisa dengan easily, dengan mudah Bapak Ibu meng-up yang namanya komentar-komentar negatif. Tahukah saudara bahwa kerajaan surga bergerak dengan rasa hormat? Katakan amin. Saya ulang lagi, kerajaan surga bergerak dengan rasa apa Bapak Ibu? Rasa hormat. Ketidakhormatan atau dishonor akan menghambat atau merusak berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, ketidakhormatan atau dishonor akan merusak atau menghambat berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu mari kita lihat nubuatan dari Rasul Paulus terhadap akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Mari kita baca Bapak Ibu jemaat dengan semangat 45, 3, 2, ya. Ketahuilah manusia akan apa? Dan menjadi apa? Ayat yang ketiga, 2, mereka akan membual dan mereka akan dan tidak tahu berterima kasih, tidak apa? Ayat yang berikutnya keempat, tidak tahu, tidak mau, suka, tidak dapat, garang dan apa? Ayat yang keempat kita baca, suka, tidak, berlagak, lebih apa? Daripada apa Bapak Ibu? Kita dapat dengan mudah melihat around the world, the spirit of honor itu ada di mana-mana. Betul apa tidak? Kita dapat dengan mudah melihat bahwa tidak lagi ada the spirit of honor. Antara yang muda dengan yang tua. Antara mohon maaf bawahan dengan leadernya. Dengan pemimpinnya. Kita bisa dengan mudah melihat anak tidak lagi mudah menghormati orang tua. Kita dapat melihat hal tersebut Bapak Ibu merusak apa yang menjadi tatanan dari kerajaan surga. Bapak Ibu, honor adalah the currency of the kingdom. Saya ulang lagi, hormat adalah mata uang kerajaan surga. Katakan amin. Ada banyak mata uang kerajaan surga, salah satunya iman. Tetapi salah satu mata uang kerajaan surga adalah honor, adalah hormat. Karena di mana ada hormat, di mana ada menghormati, maka di situ Allah mencurahkan berkatnya. Ingat kisah ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, Nazaret. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, semua orang di Nazaret kenal Yesus. Karena Yesus teman main bolanya. Karena Yesus teman main petak umpetnya. Karena Yesus adalah teman dari teman-temannya. Ketika Yesus mengajar, awalnya mereka takjub. Awalnya mereka kagum. Tapi ketika mereka tahu siapa Yesus, papanya tukang kayu, anaknya adalah seorang perempuan desa, dan saudara-saudaranya bersama dengan mereka. Saya suka sekali kata Alkitab mengatakan demikian. Yesus bukan tidak mau, tapi Yesus tidak bisa melakukan mukjizat apapun di tempat itu. Saya ulang lagi, Yesus bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada hormat di sana. Saya ulang lagi, karena tidak ada apa?
hormat di sana. Bisa jadi saudara ke gereja, Tuhan mau kasih berkat, katakan yes. Tapi kamu datang ke gereja tidak ada rasa hormat. Selama ibadah sibuk sama AP. Selama ibadah sibuk sama kantor. Badannya doang di gereja. Pikirannya kemana-mana. 2026 gak akan berubah. Caramu menyembah Tuhan, caramu beribadah, caramu menganggap serius Sunday service, caramu menganggap serius doa, caramu menganggap serius hadirat Allah akan membuat kamu naik atau turun. Saya ulang sekali lagi, dishonor. Saudara boleh di gereja, tapi kalau saudara tidak menghormati the presence of God, mari kita jujur. Kalau di tengah-tengah kita ada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan saudara dapat undangan. Hari ini yang akan menyampaikan khotbah Bapak Presiden Prabowo Subianto. WL-nya Panglima TNI. Backup singernya Ketua DPR. Imam musiknya Kapolri. Asyarnya Ketua BIN. Yang ngajar guru sekolah minggu, kasih saya ide dong. Menteri Pendidikan. Saya mau tanya. Jujur. Tolong jawab dengan jujur. Akankah kau telat? Saya mau tanya, kalau di sini Pak Prabowo yang diri. Akankah kau berani nunduk ke bawah? Ya Bapak kan bukan Pak Prabowo, saya tahu. Ini yang saya bilang. Dalam anugerah Allah sebagai gembala. If you believe in what God did do in our church. Kalau saudara percaya sama apa yang gereja Tuhan lakukan di gereja ini. Kalau saudara bilang gini, kerinduanku church is my home church. Wah, amin dikit nih. Kalau saudara mengakui kerinduanku church sebagai my home church. Dan saudara mau digembalakan di gereja ini. Listen carefully. Tuhan taruh di hati saya. Untuk kembali membawa jemaat kepada to the heart of God. Yaitu apa Pak Pendeta? Honor and gratitude. Sudah terlalu lama kita nggak ngucap syukur dalam hidup ini. Ngeluh mulu. Panas banget nih. Matahari satu nih, masing-masing satu nih. Besok gak panas, tumben gak panas. Hujan mulu nih, hujan mulu nih, hujan nih, banjir nih, dingin banget nih hujan. Besoknya panas, aduh panas banget nih. Ngeluh mulu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus oleh anugerah Allah. Kalau kamu sepakat sama yang Tuhan taruh di mimbar ini. Dan mau diajar, dididik. Dan mau dengar baik. Tahun ini akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita jujur, Bapak Ibu, apa arti kata honor? Mari kita masuk lebih dalam. What is honor? Apa definisi biblical? Apa definisi teologi tentang honor? Honor itu bukan kalau ketemu orang, hormat! Dia bukan bendera. Honor, Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya adalah highly esteemed. Revere and respect. Atau bahasa kerennya assign a proper value. Atau bahasa gampangnya bagi saudara memberi nilai. Menghargai seseorang atau sesuatu sesuai dengan nilai yang Tuhan taruh di dalamnya. Dalam bahasa Ibrani kata honor artinya kabat. Atau bisa diterjemahkan dengan kata kafot. Yang artinya membuat berat. Berbobot. Jadi menghormati seseorang berarti menganggap seseorang itu penting. Sebuah penelitian mengatakan demikian.
Kalau kita menganggap orang lain, kalau kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Ini penelitian, bukan saya yang bilang. Kalau kita ketemu orang lain, kita hargai, kita hormati, kita respect orang itu. Maka orang itu menjadi orang merasa dihargai, merasa direspek. Dia akan bertindak terhormat. Tapi kalau kita meledek orang, kita rendahin, kita jelekin, jelek lo, gendut lo, bau lo, jelek muka lo, maka orang itu akan memunculkan sikap melawan kita. Ingat ketika kamu jatuh cinta sama istrimu, apapun yang dia lakukan di matamu apa? Lisa Blackpink lewat. Betul tidak? Karena ketika kamu jatuh cinta sama orang, kamu akan kafat sama orang itu. Kamu akan kabot sama orang itu. Kamu akan menganggap orang itu penting. Kamu akan put value sama orang itu. You will honor. Apa bedanya honor and respect? Temuan, bisa jawab saya? Apa perbedaan antara respect and honor? Respect is earn. Respect itu Bapak Ibu earn. Diusahakan. Tetapi honor adalah inside of you. Kamu kenal nggak kenal. Tapi karena kamu anak Tuhan. Kamu ketemu orang. Kamu akan bersikap terhormat. Mau miskin kek. Mau kaya kek. Mau cantik kek. Mau nggak cantik kek. Mau ada muka nggak ada muka. Honorable life inside. Seorang lagi. Honorable life apa? Respect itu outside. Respect itu kita lihat dulu. Mobilnya RI1. Ternyata RI 15472 GBT. Bisa ngerti? Contoh paling gampang. Honor adalah kenal nggak kenal, tahu nggak tahu. Tapi karena kita anak Tuhan. Kita akan ketemu sama orang. Kalau paham. Orang kalau diperlakukan dengan terhormat. Survei bilang. Orang itu akan merasa terhormat. Maka dengan sendirinya jadi akan bersikap terhormat. Betul? Pernah ketemu orang nggak? Yang kita nggak kenal tapi karena kita baik banget sama dia. Terus kita ngerasa nggak enak. Karena orang ini apa? Para pedagang, para salesman ngerti ilmu ini. Halo? Nggak pernah belanja? Kita dibuat nggak enak sama mereka. Dengan apa? Dengan istilah dunia lip service. Kita dibuat nggak nyaman. Kita dipuji, di-treat very good, betul? Sehingga kita ngerasa kayak, wow, gue nggak enak deh. Jadi beli. Izin dari rumah cuma pengen beli deterjen sabun. Balik-balik bawa meja, kursi, bawa tronton. Kok papa beli, kok mama beli? Nggak enak mah, orangnya baik banget sih. Pada prinsipnya kita bisa kok berlaku terhormat. Masalahnya selama ini yang mendrive kita berlaku terhormat karena kita lihat duit. Halo? Karena kita lihat apa? Salah satu ciri jemaat terhormat adalah ketika pendeta khotbah merespon. Mari kita buat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aduh. Siap? Benar nih. Nanti pulang akan ada kertas tanda tangan. Materai 12.000. Ada sanksi hukum yang menunggu. Kita bisa kok bersikap terhormat. Tapi selama ini yang mendrive kita adalah. Tapi mari tahun ini yang mendrive sikap terhormat kita bukan duit. Tapi karena kita honor God. Amin. Bisa lihat gak kalau keturunan bangsawan sikapnya gimana? Terhormat. Bisa lihat gak orang dari keluarga top tier. Cara ngomongnya rapi. Kenapa? Karena dididik. Terhormat itu bukan bicara harta, jabatan. Tapi inner beauty. Percaya deh. Kamu boleh nganggur. Kamu boleh gak berpendidikan tinggi. Tapi kalau kamu punya honorable mindset.
Contoh terhormat itu apa? Janjian sama orang. Janjian jam 3, sebisa mungkin jangan telat. Karena ketika kamu telat, kamu sedang tidak menghormati. Pak, suka telat nggak? Sering. Makanya temanya baru tahun ini. Jujur apa adanya. Kalau tahun lalu temanya The Year of Many Open Doors. Makanya karena many open doors suka telat. Karena banyak door-door yang lain. Tahun ini door-nya cuma satu, honor. Contoh. Saya ngomong gitu, Roh Kudus bilang, lu suka telat. Ya udah, gue buka aja udah. Efesus 6, 1 dan 3. Ayo kita baca sama-sama. Saudara siap diberkati? Saudara mau belajar? Bapak Ibu akan dalam tanda kutip mungkin kedengaran akan sedikit bosen. Setiap minggu hormat, gratitude, hormat, gratitude, hormat, gratitude. Tapi if you take this as a servant of God, if you take this as a child of God, punya telinga seorang murid, hati seorang hamba, dan bawa pulang firman ini, terapkan di rumah. Jangan nunggu orang hormatin kamu. Jadilah orang yang dalam apa? Berkata-kata, bersikap. Adik-adik muda, kerinduanku church. Kalau lagi antri, sesederhana. Yang tua, kasih duluan. Sesederhana, zaman rumah saya dulu di Depok, Bapak Ibu. Saya kalau naik kereta api, Bapak Ibu dari Depok Baru, turun di Tebet, itu kalau ada bapak-bapak masuk, pasti saya diri. Karena saya gak punya bangku juga. Ya kita diri bareng-bareng gitu. Enggak, saya pasti diri. Saya bilang silakan. Tapi sekarang kita jujur. Udah hamil. Tua. Pakai tongkat. Ada anak manusia cuma gini. Cara paling aman apa? Belaga tidur. Betul. Betul. Belaga apa? Tidur. Kita dibilang orang Indonesia orang yang paling berbudi luhur. Luhur apa? Betul gak? Contoh sikap terhormat yang udah mulai hangat. Dulu kalau nunggu lift terbuka, tring. Kan etika gitu kan? Ini pintu lift, kita di samping. Biar yang di dalam, sekarang apa? Pintu kebuka, ting, udah ada moncong orang depan gini. Sampai kita bilang, bos boleh mundur dikit gak bos? Betul gak? Honor. Contoh honor apa lagi? Kita buka ayatnya yuk. Efesus 6, 1 dan 3. Mari sama-sama kita akan belajar. Bapak Ibu ini bahannya banyak sekali. Too many. Mari kita lihat. 3, 2, iya. Stop. Sama-sama bilang sama saya. Haruslah demikian. Coba colek kiri kanan bilang harus. Harus artinya ada pilihan enggak? Harus artinya ada bisa disanggah enggak? Artinya haruslah demikian. Demikian saja udah penekanan apalagi harus. Ayat selanjutnya kita baca ayat yang kedua. Kita baca 3, 2 ya. Sama-sama bilang sama saya penting. Bilang kiri kanan saudara. In case kamu enggak dengar penting bilang. Amin. Apa Bapak Ibu? Penting. Anak-anak muda jangan belaga nggak lihat loh. Jangan belaga buta loh. Penting. Ayat selanjutnya kita baca ayat yang ketiga. 3, 2 ya. Supaya berbahagia dan apa? Panjang umurmu di mana? Selama masih tinggal di bumi. Ada yang udah tinggal di bulan angkat tangan. Pak saya bumi ngekos pak. Alamat asli saya bulan. Jadi ayatnya nggak berlaku buat saya. No. Selama kamu tinggal di bumi Alkitab saya bilang ini penting. Haruslah demikian. Dan Alkitab bilang supaya kamu apa? Berbahagia dan apa? Ketika anak tidak menghormati orang tua, maka janji berbahagia dan panjang umur gak dapat. Dengar baik. Di mana tidak ada hormat. Di mana dishonor. Bisa jadi, mohon maaf, jangan marah sama saya. Bisa jadi selama ini yang menghalangi berkat Tuhan
Ini take this as a grace. Bukan sebagai condemn. Bisa jadi. Karena kalau mamamu teriak, nadamu lebih gede daripada mamamu. Kalau bisa dipanggil, Nang! Dia jawab, apa? Nang! Tolonglah dulu ambil mama air hangat itu. Udah tua mamamu. Udah tua bapakmu. Kau cuman gara-gara lagi balas WA. Mentang-mentang mamamu numpang di rumahmu. Mentang-mentang papamu numpang di rumahmu. Mentang-mentang dia udah lemah. Langsung jawab begini. Nggak lihat mama. Lagi apa aku ini? Suruhlah mbak. Sain aja. Tapi di gereja kok nyanyi. Yesus berjalanlah bersamaku. Yesus pegang erat tanganku. Halo? Halo? Saya nggak ngondem. Saya nggak intimidasi. Saya ulang lagi. Kalau engkau memilih kerinduanku church as your home church. Kalau kamu sepakat dengan Roh Kudus dalam hatimu bilang, Pastor Gideon, gembala sidang saya. Saya mau dengar perkataan Tuhan dari dia. Dengar perkataan saya. Kata bahagia dalam bahasa asli. Ngomong begini, bahagia dalam bahasa asli bisa gini. Sejahtera, lancar, selaras. Jadi orang yang menghormati orang tuanya dalam Alkitab berbicara artinya hidupnya akan berjalan dengan baik secara utuh. Pak, papa saya tuh gak bener pak. Mama saya gak bener pak. Mereka pak abusive parents. Mereka pak ngaconya minta ampun. Alkitab bilang dalam 10 hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di negeri yang kujanjikan kepadamu. Titik. Sama-sama bilang sama saya titik. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada bintang kecil di pojok kiri. Tahu kan bintang kecil pojok kiri? Syarat ketentuan berlaku. Nggak ada. Nggak ada. Ketika saya jadi pendeta, saya punya kepahitan sama papa saya. Sudah tahu cerita papa saya. You know. Tapi saya nggak pernah lupa. Saya datang. Saya berlutut di kakinya. Saya bilang, papa bontot minta maaf. Saya ambil tangannya. Saya taruh di kepala saya. Pijitin pak. Ya enggak lah, doain. Habis itu lo serius banget. Lo udah mulai tersinggung sama gue kan. Karena gue liat buka-buka tersinggung nih. Dia nih ngomong lo gak tau bokap gue aja Gideon. Kalau lo juga jadi kakak gue tinggal di rumah gue juga lo bilang lawan papa lo pasti. Saya gak punya intensi apa-apa. Saya cuma pengen gini loh. Udahlah gak usah resolusi tahun inilah ngomong kosong lah itulah. Udahlah gak usah angkat tangan tanpa perubahan hidup ngomong kosong lah itulah. Udahlah kita jangan tipu diri kita dengan angkat tangan. Tahun berkat, tahun mukjizat, tahun diperluas, tahun ini, tiap tahun beda-beda temanya. Tapi hidup kita gak berubah, halo. Udahlah gak usah proklamasi tanpa perubahan. Maaf ya, itu cuma nipu diri sendiri. Halo. Udahlah gak usah kita tahu kok kalau kita gak berubah gak ada berkat. Kita tahu kok kalau kita gak bertobat gak ada berkat. Kita tahu kok kalau kita masih main-main sama Tuhan gak ada berkat. Saudara boleh angkat tangan, angkat kaki, bahkan angkat senjata. Halo? Maaf ya, saya sedang menelanjangi tipu muslihat orang-orang yang angkat tangan, mengklaim janji Tuhan, tapi gak mau bertobat. Angkat tangan cuman klaim. Tahun berkat,
berkat, tahun mukjizat, tahun diangkat, tahun perluasan, tahun ini, tahun itu, tahun ini. Tapi pulang berantem lagi sama orang tua, maki lagi orang tua, rendahin lagi orang tua, kabot. Artinya menaruh hormat. Menaruh hormat. Bapak Ibu, kita boleh nggak suka sama orangnya. Tapi ingat, dia orang tuamu. Dia yang melahirkan engkau dan Tuhan menempatkan engkau di atasnya. Tanpa dia, kamu nggak ada. Pak, dia pukul saya. Hormati dia. Selama tidak melanggar dosa. Selama tidak melanggar firman, hormati. Selama dia tidak menyuruh engkau pindah agama. Selama dia tidak menyuruh engkau untuk melanggar hukum. Hormati. Tutup mulutmu dan taat sama firman. Amin. Lawan dagingmu dan taat sama firman. Baru habis itu kau angkat tangan. Tahun berkat. Tahun mukjizat. Tahun diperluaskan. Itu baru cengli, bos. Halo? Ini langsung nih orang tua WA anak. Kamu ibadah Gideon hari ini kamu. Kamu harus ibadah Gideon hari ini. Gideon gila hari ini diurapi Tuhan Gideon ini. Kamu harus ibadah Gideon nih. Gideon nih fire up. Menyala bangku. Saudara tahu cerita saya. Kalau saya berasal dari keluarga yang everything's good. Yang papa saya good, semuanya good. Saudara akan bilang enak jadi lo Gideon. Papa lo kan Kak Seto. Iya Kak Seto tahu kan? Yang rambutnya gak pernah berubah itu loh. Enak lo sama bapak lo. No, we know. Kita tahu sama tahu. Kita sama-sama tahu. Saya gak punya intention apa-apa. You will gain more from moment of honor than a lifetime of labor. Kamu yang kerja di kantor, hormati bosmu. Kalau nggak suka, kasih surat resign, keluar. Lebih terhormat. Pak, keluar cari kerja di mana? Tutup moncongmu. Setuju nggak? Nggak ada hormat bos. Nggak ada. Tuhan jika kehormatan, kenapa Tuhan minta kita menghormati keluarga? Karena jika kehormatan gagal di rumah, akan gagal di gereja. Gimana kita bisa menghormati Tuhan yang gak kelihatan? Sedangkan Tuhan kita di bumi, yaitu orang tua. Yang kelihatan, kita gak hormati. Halo? Gak usah ngomong sama saya, Tuhan gak kelihatan. Orang tua di bumi. Pak, saya sakit hati sama papa mama saya, Pak. Tapi gini banget, Pak. Pahit saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia begini, ini, oke. Telepon dia, gak maaf. Pak yang salah dia Pak. Oke. Bilang sama Tuhan. Bilang sama hatimu. Saya mau taat. Taat kadang-kadang sakit gak? Bukan kadang-kadang, sering sakit Pak. Betul gak? Taat kadang-kadang enak gak? Kalau enak mah bukan taat namanya Pak. Urat. Taat enak gak? Nggak enak Pak. Aduh Pak. Apalagi kalau kita lihat nih, suami kita kan suruh taat, tapi on kan, on banget Tuhan. Gimana taat on kayak begini Tuhan, aduh edan, asal ngomong berubah-berubah Tuhan. Gue juga bingung kenapa gue nikah sama dia Tuhan, on. Tapi Tuhan bilang suruh apa? Hormatilah suamimu. Bukan ketemu gini, sayang. Puas sayang, puas. Saya ulang lagi, hormat itu adalah internal. Honor itu saya suka banget. Bahasa Inggris membedakan antara respect and honor. Bahasa Indonesia semua artinya sama. Hormat. Tambah gerak lagi. Tapi bahasa Inggris membedakan respect and honor. Kalau respect itu earn. Tapi kalau honor itu internal. Di dalam. Sebelum ketemu, sebelum kejadian, honor itu adalah we decide. We apa? Makanya Tuhan bilang sama orang tua, hormatilah, bukan cintai. Karena cinta adalah perasaan, hormat adalah keputusan.
Perasaan bisa berubah, betul tidak? Tapi kalau hormat, keputusan. I decided. Gimana sama bos di kantor? Ampun Pak, bos saya mah, aduh. Bapak tahu Kaisar Nero nggak? Nah, ini adiknya Pak nih. Ini Kaisar Nero, Herodes. Nah ini kembaran nih Pak, kembaran. Ini Pak, ini ampun Pak, aduh Pak, aduh. Kaisar Nero Pak sama Herodes lihat dia Pak, salin tangan Pak. Ampun Pak, jahatnya minta ampun. Cuman 2 pilihan nih. Hidup terhormat. Bukan karena dia. Kita menghormati manusia, bukan kita menyembah manusia. Saya ulang lagi. Tapi karena kita menghormati sistem yang Tuhan buat. Saya ulang lagi. Kita menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati pendeta, menghormati hamba Tuhan, menghormati gereja. Bukan kita menyembah manusia, tapi karena kita menghormati sistem yang Tuhan buat. Dia membuat sistem. Kalau kamu gak suka sama sistemnya, cuma satu kemungkinan. Keluarlah dari kerajaannya. Di dalam kerajaan, Bapak Ibu mohon maaf, gereja bukan produk dari demokrasi. Gereja adalah produk dari kerajaan surga. Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang bawa kerajaan. Dan di setiap kerajaan ada budaya. Dan budaya dari kerajaan surga adalah hormat. Honor. Yesus raja, bukan prime minister. Apa itu bedanya? Kalau prime minister dapat dikritik, dapat diminta pertanggungjawaban, dipilih. Yesus tidak dipilih. Ketaatanmu kepada raja is not option. It's mandatory. Wajib. Dan raja punya makanya kingdom. Apa kingdom? Kingdom, domain, daerah kekuasaan. Selama kamu mengaku dirimu sebagai pengikut Kristus, kamu harus tunduk sama aturannya. Amin. Dan apa aturannya? Honor. Kita panggil dokter dengan sebutan dok. Kenapa panggil pendeta, panggil nama? Saya tidak minta dihormati. Tapi saudara bisa tahu, kita double standard. Betul tidak? Saya ketemu sama orang Batak yang udah senior. Ketemu saya, walaupun saya jauh ngomong gini. Amang, dia bukan menyembah saya. Tapi dia menghormati kependetaan saya. Amin. Kalau di luar, mungkin memang bukan sama siapa, tapi karena lo pendeta. Saya ngerti ada beberapa pendeta, leaders, pemimpin yang hard to handle. Tapi kita menghormati yang ngutus dia. Saya tahu ada beberapa oknum, polisi, TNI, pejabat yang mungkin nyebelin. Ini mungkin unpopular opinion. Tapi saya ada di tempat, kita tidak boleh make a joke. Kritik boleh asal demokrasi dan terbuka. Yang setuju bilang amin. Tapi kita tidak boleh make a joke pemimpin kita. Halo? Kita boleh kritik, go ahead, silakan. Tapi sekarang yang sedang terjadi di bangsa kita, kita make a joke. Kita jadi lucu-lucuan. Makanya, spirit of honor mulai hilang. That's why, banyak orang hidupnya gak diberkatin. Karena saya bilang tadi di awal khotbah apa? Honor adalah the currency of heaven. Hormat adalah mata uang. Saya ulang sekali lagi. Hormat adalah apa? Mata uang apa? Hormat akan menentukan akses. Hormat akan menentukan aliran berkat.
Hormat akan menentukan otoritas rohani. Sambil saya undang pemain keyboard. Kita pengen sesuatu dari orang tersebut. Saya kasih contoh. Kita pengen misalnya orang itu punya skill public speaking. Misalnya orang itu punya sesuatu yang kita sukai. Dan kita doa pengen punya kayak gitu. Tapi ketika kita ketemu sama orang itu, kita dishonor orang itu. Pertanyaannya bakal dapat gak dari Tuhan? Never. Tapi kalau kita suka sama A, kita pengen dia punya anointing, kita pengen dia punya power, kita pengen dia punya given by God yang dikasih sama dia, kita pengen, maka kita menghormati orang itu. Agar apa? Agar apa yang Tuhan kasih sama orang itu akan ke kamu. Contoh paling gampang begini. Alkitab bilang demikian. Mari sama-sama kita baca dulu biar kita bisa lebih mengerti apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mari kita lihat Bapak Ibu. Matius 10, 40 dan 42. Kita baca. Sudah diberkati, amin. Minggu depan kita akan belajar yang lebih sensitif menghormati pemimpin. Kita akan belajar lebih dalam minggu depan. Dan saudara yang pengen tahu kisah ini lebih dalam, saya dorong saudara ikut teman seperjalanan. Karena akan dibahas di sana. Mari kita baca Matius 10 ayatnya yang ke-40 dan ke-42. 3, 2 ya. Barang siapa menyambut, ia akan menerima. Barang siapa menyambut seorang, dia akan menerima orang. Upah orang apa? Benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu apa? Apa yang Yesus ajarkan dari perikop ini? Apa yang Yesus ajarkan dari perikop ini? Yesus mengajar kita bahwa menyambut atau menghormati utusannya sama dengan menyambut Yesus. Betul tidak? Saya ngerti, saya perlu kasih garis. Bahkan minggu depan kita akan belajar lebih dalam. Sampai di mana saya harus menghormati pemimpin saya. Bukan berarti dia bisa seenaknya sama kita. Bukan berarti dia bisa abusive sama kita. Saya tahu ada beberapa pemimpin yang memakai rasa hormat dari jemaat, dari bawahannya, sebagai cara untuk memperkaya diri, sebagai cara untuk menguntungkan diri sendiri, sebagai cara take it for granted. Tapi bukan berarti semua pemimpin seperti itu. Yang setuju bilang amin. Alkitab bilang barang siapa menyambut nabi akan mendapat upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dari ayat ini kita mengerti upah bukan karena kedekatan, tapi upah terjadi karena kehormatan. Ibrani 6 ayatnya yang ke-10 kita baca, ini ayat terakhir. Sebab sehingga ia apa? Oleh pelayanan kamu kepada siapa? Orang-orang kudus yang masih kamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak pernah lupa. Setiap kali kamu menghormati pekerjaan Tuhan, menghormati orang-orang kudusnya, kata Alkitab, bukan saya. Saya tuh rindu gereja yang dipercayakan untuk kami gembalakan adalah gereja yang menghormati hadirat Allah. Saya nggak menghakimi, jangan marah ya. Saya nggak menghakimi, tapi saya rindu ibadah jam 7.30, 7:25 paling lama kita udah di gereja. Pak, saya susah bangun kan ada ibadah jam 9.30. Yang 9.30 lah. Pak, masih belum bangun kan ada yang jam 3 di Bekasi. Aduh Pak, jam 3 ada acara keluarga. Ada jam 5 masih acara keluarga Pak. Ada jam 7
Aduh Pak, udah kemalaman. Buat gereja sendiri, saudara. Buat aja sendiri. Kamu nyembah dirimu. Kamu bilang haleluya, kamu jawab amin. Iya, kamu ngakuin dosa, kamu ampunin, kamu tumpang tangan, kamu jatuh sendirilah. Bisa kebayang gak? Kalau di dunia ini gak ada hormat. Bisa kebayang gak? Jadi apa negara ini? Honor the currency of heaven. Pak, dia aja gak ngormatin saya. Ini gak tahu rahasianya. Kenapa orang kaya lebih banyak dari orang miskin? Karena kemungkinan besar orang kaya lebih banyak tahu daripada orang miskin. Betul tidak? Kenapa orang diberkati sedikit daripada orang yang gak diberkati? Kenapa orang Kristen banyak tapi yang diberkati gak sebanyak jumlah orang Kristen? Karena sedikit yang tahu dan lebih sedikit lagi yang udah tahu dan mau melakukan. Yang tahu aja dikit, yang tahu dan mau melakukan lebih. Mark my word, kalau tahun ini kamu mau melakukan dengan kerendahan hati, tetanggamu nyebelin, kamu yang menghormati dulu. Pagi Pak, dia cuma lihat. Pagi woi, pagi. Pagi. Itu berantem. Hormati. Ketemu yang lebih tua, Pak. Bos lewat. Pagi Pak. Lu jangan dia pergi. Itu namanya pal. Kalau lagi di lingkungan ini orang lagi ngomongin bos. Aduh, gua gak bisa. Lu antek-antek ya? Iya. Antek-antek bos. Bos yang diantek. Gue dilatih buat hidup terhormat. Bagaimana mungkin gue ngomongin orang yang kasih makan gue? Itu bukan nilai yang gue pegang. Maaf ya. Percaya gak suatu hari bosmu akan denger itu? Percaya gak suatu hari itu akan menentukan promosimu? Suatu hari entah burung gagak, entah burung pipit. Suatu hari entah OB. Suatu hari entah teknisi AC yang denger itu dalam penentuan Tuhan. Ketika lagi menentuin promosi, dia ngomong gini, bos, bukan ikut campur bos, dia aja. Tahu apa kamu? Gak tahu apa pasti bos. Tapi waktu orang-orang lagi ngomongin bos, dia nunjukin hormat sama bos. Dia gak ngomongin. Dia bilang dia diajar di gereja untuk gak ngomongin bosnya. Karena bosnya berkatin dia. Yakin kamu orangnya dia? Yakin bos, 1000%. Kenapa yakin? Dia bayar saya bos. Gue tuh mau khotbah serius tuh. Memang gue perlu belajar, memang gue. Gue perlu belajar untuk tidak. Gue udah bangun bagus, gue yang patahin. Emang kalau orang suka ngomongin saya, Pak Pendeta, khotbah pendeta itu bagus-bagus. Cuman ngeditnya susah. Kenapa ini susah? Udah bagus nih Pak, keren nih, keren. Tiba-tiba lo patahin Pak. Kan bingung bagaimana motongnya Pak. Bisa gak Pak? Tahan diri untuk gak ngelucu. Saya berusaha. Tapi seneng gitu liat muka kamu dari begini. Ya elah Gideon. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri Gideon. Nah, udah jangan terlalu serius banget lah hidup inilah. Tapi soal hormat serius. Amin. Saya sebelum menjadi gembala, saya lama di tempat saya melayani. Saya menghormat di tempat saya melayani dahulu. Percayalah dari mimbar yang kudus ini, tidak akan pernah
saya mencuri atau menutup latar belakang saya dari sana. Dan saya bangga menyebut itu latar belakang saya. Karena tanpa itu, Tuhan pakai momen itu untuk saya ada hari ini. Jadi saudara jangan berpikir benci, marah, gak ada. Gak. Tuhan saksi perkataan saya. Saya kalau ngomong gitu berarti saya kalau gak ngelakuin pendosa dan bahaya hidup saya. Sampai hari ini pun saya masih terus mendoakan. Sampai hari ini. Kenapa? Honor. Kehormatan. Suatu hari di sebuah tempat lagi doa. Saya pimpin doa. Saya masih jadi choir. Saya pimpin doa. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngajarin. Saya doain gembala saya. Tanpa saya tahu, gembala saya pada waktu itu lagi masuk dari samping. Dia dengar. Selesai amin, di tengah doa dia suruh semua stop. Seamin dia lewat. Dia lihat saya. Dia ngomong gini, anak muda, kamu nanti jadi pendeta. Dia tinggalin. Sekali. Berapa bulan kemudian saya doa lagi. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang ngajarin. Tuhan taruh di hati saya spirit of honor. Saya doain. Dia dengar lagi. Ya you ikut saya. Layan sama saya. See? Bisa ngerti? Hari ini gak akan ada. Percaya omongan saya. Gideon gak akan dipercayakan Tuhan menggembalakan gereja kalau dari awal saya tidak menunjukkan rasa hormat pada pemimpin saya. Terlepas dari berbagai macam isu dan sebagainya, hati saya penuh dengan ucapan syukur. Gak lebih gak kurang. Saya akan ngomong ini pertama dan terakhir. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi mengambil keuntungan dari isu-isu yang lain. Tapi saya pengen ngajar saudara, untuk apa? Have a spirit of honor. Bagaimana cara menghormati? Yang paling utama, hormati Tuhan. Tuhan. Maaf ya, jangan marah. Gereja, sebisa mungkin jangan telat. Sebisa mungkin. Jangan alasan macet. Dari zaman kita lahir itu alasan yang paling banyak disebut. Coba kayak ada komo lewat kayak apa kayak gitu. Setuju? Mau tahun depan, mau minggu depan gak telat lagi? Benar? Berikutnya apa lagi? Kalau ke gereja, maaf ya, ini bukan pantai. Ini bukan apa? Pantai. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ayo come on lah, ayolah. Ayolah, kalau anak perempuan saya ngerti lah pakai rok. Tapi kalau laki-laki masa pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong, masuk. Kayak rumah lu gitu. Santai gitu. Setuju? Call me old fashioned, call me lebay, call me too much. Pak Pendeta terlalu nono. Because I love you. Because I love you. Ke gereja, cuci muka. Amin. Pak, muka-muka gue kalau ngerepot Pak. Enak gitu dilihat, enak. Saya nyambut jemaat di depan nih. Belum mandi. Nggak tidur. Saya tanya pastoral saya marahin. Kalau saya ketemu nih, mukanya kayak belum mandi. Iya maaf pastor. Rambut lu gak bener. Iya maaf pastor. Ini kera edan nih kan, Batman lo keluar. Iya maaf pastor. Belakang masukin. Iya pastor. Kenapa? Gimana kita mau ngajar jemaat menghormati Tuhan kalau kita cuma main-main di mimbar? Bisa
kebayang gak kalau saya naik khotbah? Dan rambut gue ngembang gini, ngembang. Soalnya bawa temen kan. Pendetaku bagus loh, keren khotbahnya keren. Pas masuk, ini gembala lo, kita salah gereja di atas. Betul gak? Ke depan kita akan belajar lebih dalam. Saya berdoa tahun ini spirit of honor and gratitude ada atas gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya Tuhan. Kami bawa korban ucapan syukur di awal tahun ini. Persembahan kami. Kami berdoa, kami memberi karena kami tahu semua yang kami punya datang dan berasal dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.